Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percepatan Coriolis. Nah, nama ini diambil dari ilmuwan dari Perancis, Coriolis. Nah, percepatan Coriolis itu adalah percepatan yang dialami benda yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan yang berotasi. Misalkan saya punya batang ya, ini batang, anggap aja batang besi atau batang kayu juga boleh gitu ya. Terus kemudian di sini bisa berputar bebas pada poros putar O gitu. Terus kemudian di sini ada benda ya semacam ring atau apa begitu ya, diletakkan pada batang besi tersebut ya. Oke. Dan sekali lagi batang besi ini anggap aja licin, terus kemudian di sini ring ini bisa bergerak bebas pada batang besi tersebut. Nah, kemudian batang besi ini diputar, misalnya perputarannya katakanlah melawan putaran jarum jam seperti ini dengan kecepatan sudut omega begitu. Nah, suatu saat posisi pada R1 ya, pada R1 kecepatan tangensialnya ring ini adalah VT1, kecepatan benda ini VT1. Nah, karena ini diputar, maka benda itu bisa menjauhi poros putar ke sana ya. Nah, kecepatan tangensial pada suatu saat pada jari-jari R2 ini adalah VT2. Nah, ini kecepatan tangensialnya maksudnya ya. Nah, oke. Sedangkan benda ini karena dia bisa bergeser ke arah radial menjauhi pusat. Nah, pada jari-jari R1 katakanlah kecepatan radialnya adalah VR1, pada jari-jari R2 kecepatan radialnya adalah VR2 begitu. Nah, sedangkan sudut yang ditempuh dari jari-jari R1 ke R2 itu adalah delta theta. Nah, kita bisa mencari kecepatan tangensial pada saat di posisi R1, yaitu omega dikalikan R1. Sedangkan pada posisi R2 kecepatan tangensialnya adalah omega kali R2, sehingga ada perubahan kecepatan tangensial yaitu VT2 dikurangi VT1. Nah, tapi saya masukkan ini ya, VT2 nya omega kali R2, VT1 omega kali R1. Nah, ini bisa saya tulis seperti ini ya, delta VT sama dengan omega dikalikan dalam kurung R2 min R1. Nah, perhatikan delta T ini anggap aja ini perubahannya kecil banget ya, mendekati 0. Nah, oleh sebab itu VR1 dengan VR2 ini bisa dianggap sama. Saya misalkan aja VR gitu ya. Oke, jadi kalau begitu perubahan radius jari-jari dari R1 ke R2 itu pun dianggap sangat kecil, yaitu sebesar VR kecepatan ke arah radial dikalikan dengan selang waktu berubahnya jari-jari ya, berubahnya jari-jari dari R1 ke R2 begitu. Jadi delta R sama dengan VR kali delta T. Nah, delta R itu adalah R2 dikurangi R1, ini sama dengan VR kali delta T. Oke, dari persamaan 1 dan 2 kita substitusikan aja, jadi R2 dikurangi R1 ini diganti VR kali delta T ya. Jadi diganti VR kali delta T. Akhirnya dapat persamaan seperti ini. Kemudian delta T saya tarik ke ruas kiri seperti ini, jadi sebelah kanan tinggal omega kali VR saja. Nah, sedangkan delta VT per delta T itu adalah percepatan tangensial. Nah, berarti omega dikalikan VR yaitu kecepatan radialnya. Sekali lagi di sini omega itu kecepatan sudut putar dari batang besi tersebut. Oke, terus kemudian percepatan tangensial secara vektor kita bisa tulis omega vektor dikalikan kecepatan radial vektor ya. Jadi kalau ini penulisan skalar, nilainya saja. Belum tentu omega dan VR ini membentuk sudut 90 derajat. Kalau sudutnya 90 derajat, nilainya segini ya. Nah, secara umum ditulis vektor seperti ini. AT sama dengan omega dikalikan VR. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Misalkan kecepatan radial berubah dari VR1 menjadi VR2. Dan perubahan ini sangat kecil sekali ya. Oke, nah sekarang perhatikan sudut yang ditempuh adalah delta theta. Ini saya gambar di sini ya. Perubahan kecepatan radialnya adalah seperti ini. Vektor yang ditarik dari ujung VR1 ke ujung VR2. Nah, ini delta VR-nya. Nah, kita bisa mencari perbandingan delta VR dengan VR1 itu adalah sama dengan delta theta. Kok bisa begitu? Nah, ini kalau VR1 dengan VR2 itu dianggap terlalu kecil perubahannya sehingga delta theta-nya kecil, maka panjang ini bisa didekati busur lingkaran. Jadi theta itu kan S
panjang busur dibagi dengan jari-jari. Kalau pakai kecepatan diturunkan terhadap waktu jadi kecepatan kan. Jadi ini delta VR dibagi dengan VR1 itu adalah delta theta gitu. Delta theta itu adalah sudut tempuhnya. Dalam waktu delta t, maka sudut yang ditempuh adalah omega kali delta t. Nah, terus kemudian delta t-nya saya tarik ke ruas kiri, jadinya delta VR per delta t sama dengan omega kali R1. Tapi ini bisa saya tulis sama dengan percepatan ke arah radial, gitu kan? Percepatan ke arah radial. Jadi kalau begitu ini sama dengan omega kali VR1. Nah, tapi VR1, VR2 itu kan sangat kecil perbedaannya, dianggap sama dengan VR, saya sebut begitu, sehingga percepatan radialnya adalah omega dikalikan dengan VR secara vektor perkalian cross. Jadi kalau secara skalar, AR omega kali VR, tetapi kalau secara vektor kita bisa tulis A radial vektor itu sama dengan kecepatan sudut vektor cross kecepatan radial vektor, gitu ya. Jadi pakai perkalian cross bukan dot. Ini kebetulan kalau nilainya omega kali VR itu berarti sudut antara omega VR itu 90 derajat. Kalau secara umum penulisannya seperti ini ya, secara vektor. Oke. Nah, saya hapus dulu, saya geser. Nah, terus kemudian percepatan tangensial tadi di bersama 3 kita sudah dapatkan segini ya. Nah, sedangkan secara vektor percepatan Coriolis itu adalah penjumlahan percepatan tangensial dengan percepatan radial. Jadi percepatan tangensial itu tegak lurus dengan batangnya ini menyinggung lintasannya. Nah, sedangkan percepatan radial ke arah menjauhi pusat begitu. Nah, kalau saya jumlahkan berarti A tangensial itu secara vektor omega cross VR, AR itu omega cross VR. Ini sama persis sehingga percepatan Coriolis secara vektor itu sama dengan 2 kali omega cross VR secara vektor. Oke, saya hapus, saya geser. Jadi AC di sini menyatakan percepatan Coriolis satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut putar satuannya radian per sekon, R itu adalah jari-jari putaran. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal ya, suatu batang berotasi dengan kecepatan sudut omega vektornya 2K, K itu vektor satuan, ke arah sumbu Z, katakan begitu, radian per sekon. Pada saat benda bergerak pada batang secara radial dengan kecepatan radial VR sama dengan 4I plus 3J meter per sekon, berapakah besar percepatan Coriolis yang dialami benda tersebut? Jadi ini katakanlah dia berputar dengan kecepatan sudut omega. Yang ditanyakan adalah ketika VR-nya segini dan omeganya seperti itu, yang ditanyakan dalam soal ini adalah besar percepatan Coriolisnya berapa. Oke, kita bahas ya. Kita cari dulu berapa cross vektor antara kecepatan sudut dengan kecepatan radial. Nah, saya menggunakan ini ya, ekspansi kofaktor. Ini saya harus menghitung determinan matriks ordo 3, IJK, I plus, J min, K plus gitu ya. Nah, omeganya dulu, omeganya di sini adalah I-nya tidak ada, J-nya juga tidak ada. Jadi 00, K-nya ada 2. Jadi tulis 2 di sini ya. Nah, sedangkan VR di sini I-nya ada 4, J-nya ada 3, tapi K-nya tidak ada. Di sini 0 di sini ya. Oke, nah sekarang kita cari determinan matriks ordo 3 secara ekspansi kofaktor. Berarti I-nya positif dikalikan dengan kolom ini ditutup, dikalikan determinan matriks 0230. 0230. Determinalnya adalah diagonal utama dikalikan dikurangi perkalian diagonal kedua ya. Jadi 0 dikurangi 6. Nah, terus kemudian J ini minus, kemudian kolom J ditutup. Nah, dikalikan determinan matriks 0240. Jadi 0 kali 0 dikurangi 4 kali 2, 8. Gitu ya. Terus K-nya positif. Nah, terus kemudian kolom K ditutup, dikalikan determinan matriks 0043. Jadi 0 kali 3, 0, 4 kali 0, 0. Jadi 0 kurangi 0 ini ya. Nah, akhirnya sederhananya min 6I plus 8J. Di mana I dan J itu adalah vektor satuan. I itu ke arah sumbu X, J itu ke arah sumbu Y. Nah, ini adalah vektor dari omega cross VR. Nilainya berapa? Ya, akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Sama dengan 10. Jadi kalau cari nilai dari percepatan Coriolis adalah 2 dikalikan harga mutlak atau nilai dari omega cross VR. Jadi 2 kali 10. Hasilnya adalah 20.
meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan Coriolis yang ditanyakan. Nah, sampai di sini saya sudahi video saya. Terima kasih telah menonton secara tuntas. Physics is very easy and fun.